Halo semua, balik lagi dengan aku di cerita misteri. Di cerita misteri kali ini, aku akan menceritakan cerita misteri yang ada di Gunung Rinjani part kedua ya. Kalau gitu, gak perlu lama-lama, aku akan ceritakan. Makam Keramat dan Petilasan Raja. Selain cerita tentang Dewi Anjani, Rinjani juga menyimpan beberapa makam keramat dan petilasan yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan atau pesinggahan tokoh-tokoh penting di masa lalu, baik yang bersifat nyata maupun legendaris. Beberapa pendaki atau masyarakat lokal yang menjelajahi area terpencil Rinjani terkadang menemukan gundukan batu atau struktur yang menyerupai makam tua dan seringkali dikelilingi oleh pepohonan rindang. Konon, ini adalah makam para leluhur atau orang sakti yang memilih Rinjani sebagai tempat terakhir mereka. Mengganggu tempat ini dipercaya membawa kesialan. Ada pula cerita tentang petilasan atau tempat-tempat meditasi yang pernah digunakan oleh raja-raja kuno atau petapa untuk mencari wangsit atau kesaktian. Tempat-tempat ini biasanya ditandai dengan formasi batu unik atau pohon tua yang besar. Energi spiritualnya dipercaya masih sangat kuat, dan beberapa orang melaporkan sensasi aneh atau penampakan saat berada di sana. Penjaga gaib di setiap pos. Setiap pos atau pos perberhentian di jalur pendakian Rinjani dari Sembalun hingga Danau Segara Anak dipercaya memiliki penjaga gaibnya masing-masing. Mereka bukan hanya entitas tunggal, melainkan semacam penghuni yang mengawasi area tersebut. Terkadang, jika ada pendaki yang berbuat tidak sopan, berkata kotor, atau merusak alam, konon para penjaga ini akan memberikan peringatan. Ini bisa berupa cuaca yang tiba-tiba memburuk secara drastis, hilangnya barang bawaan yang aneh, atau bahkan munculnya rintangan tak terduga di jalur pendakian. Lalu beberapa cerita menyebutkan pendaki yang melihat bayangan sekilas atau sosok yang lewat di kejauhan saat malam hari. Padahal tidak ada rombongan lain di sekitar. Mereka meyakini sebagai para penjaga yang sedang memantau. Getaran energi di Puncak Rinjani. Puncak Rinjani yang berdiri megah di 3.726 mdpl bukan hanya titik tertinggi secara geografis, tetapi juga diyakini sebagai pusat energi spiritual yang kuat. Banyak pendaki, terutama yang memiliki kepekaan spiritual, sengaja melakukan meditasi di Puncak Rinjani. Beberapa di antaranya mengaku merasakan getaran energi yang luar biasa, atau bahkan mendapatkan penglihatan atau pesan spiritual. Sensasi ini sering kali digambarkan sebagai rasa damar yang mendalam atau kehadiran yang kuat. Sesekali ada laporan tentang penampakan cahaya-cahaya aneh atau bola-bola energi yang melayang di sekitar puncak, terutama saat fajar atau senja. Fenomena ini sering dikaitkan dengan aktivitas makhluk halus atau energi alam yang terpancar. Danau Segara Anak bukan sekedar danau biasa. Danau Segara Anak adalah mahkotanya Rinjani. Namun, di balik keindahannya, danau ini diselimuti misteri yang lebih dalam. Selain istana Dewi Anjani, beberapa keyakinan menyebutkan bahwa di dasar Danau Segara Anak terdapat kota gaib yang dihuni oleh entitas tak kasat mata. Konon,
pada waktu-waktu tertentu, seseorang bisa mendengarkan keramaian seperti aktivitas kota dari dalam danau. Meskipun ini sangat jarang terjadi. Lalu, ikan-ikan yang hidup di Danau Segara Anak dipercaya tidak boleh dipancing sembarangan. Ada cerita tentang ikan emas mistis yang konon merupakan jelmaan dari penunggu danau. Siapapun yang berani mengambilnya, apalagi tanpa izin atau dengan niat buruk, maka akan ditimpa kesialan. Masyarakat lokal sering melepaskan ikan emas ke danau sebagai bentuk persembahan atau penghormatan. Suara gamelan dan wangi dupa di malam hari. Mungkin ini adalah salah satu misteri yang paling jarang didengar. Namun, diceritakan oleh beberapa pendaki yang beruntung atau merasakan sesuatu yang berbeda. Di malam hari yang sunyi, terutama saat tidak ada suara lain, beberapa pendaki melaporkan mendengarkan suara gamelan sayup-sayup dari kedalaman hutan. Yang mustahil jika ada pemukiman di sana. Suara ini biasanya terdengar samar, tetapi cukup jelas untuk dikenali. Terkadang, di tempat-tempat tertentu di jalur pendakian di sekitar tenda, tanpa ada sumber yang jelas, tiba-tiba tercium wangi dupa yang kuat, atau aroma bunga melati yang sangat pekat. Aroma ini sering dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau ritual yang sedang berlangsung di alam gaib. Misteri-misteri ini memang memperkaya pengalaman mendaki Rinjani, mengubahnya dari sekedar petualangan fisik menjadi perjalanan yang juga menyentuh aspek spiritual. Gimana menurut kalian? Apa itu cuma mitos? Atau benar adanya? Cukup menarik bukan? Oke, segitu dulu ya cerita misteri yang aku ceritakan. Kalau suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di cerita misteri selanjutnya.